Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, setelah kita tadi mengikuti kegiatan ice breakingnya di bagian part 1, kita tibalah pada materi inti, yaitu adalah karakter building. Nah, sebenarnya karakter building itu apa sih? Building saja itu artinya dalam bahasa Indonesia yaitu adalah pembangunan. Oleh karenanya, karakter building itu pembangunan karakter, yaitu bagaimana caranya kita manusia mampu membentuk diri kita agar menjadi orang yang baik, berakhlak, serta fokus agar di masa depan bisa sukses. Namun, pada kali ini saya hanya membahas beberapa poin saja dalam materi pembangunan karakter, karena pada dasarnya banyak sekali materi yang bisa kita pelajari dalam pembangunan karakter ini. Nah, jadi yang akan kita bahas hanya beberapa saja, karena kalau kita ingin bahas satu persatu, waktu yang kita gunakan itu tidak cukup. Oke. Sebelum saya membahas lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, pernah tidak teman-teman berpikir saya ingin menjadi saya ingin mencontoh atau ingin menjadi seperti seseorang, tapi saya tidak dapat atau tidak memiliki kemampuan untuk meniru atau menjadi seseorang tersebut. Nah, contohnya saya ingin menjadi dokter, tapi saya tidak pintar biologi, fisika, tapi saya hanya pintar menggambar. Kemudian saya ingin menjadi arsitek, tapi saya tidak pintar fisika, matematika, apalagi menggambar. Saya hanya taunya biologi, senang dengan pelajaran biologi. Atau misalnya dalam olahraga, saya ingin menjadi juara karate, tapi saya hanya tahu atau pandai dalam olahraga catur. Ada banyak sekali. Contohnya lagi, saya ingin menjadi Ultraman, ya. Nah, tapi badan saya pendek. Nah, itu tidak mungkin, ya. Nah, banyak orang yang tidak sukses karena mereka terlalu mendahulukan kemauannya tanpa melihat dirinya sendiri, ya, tanpa melihat kemampuannya sendiri. Oleh karenanya itu, dalam proses pembangunan karakter yang paling dasar yang harus kita ketahui adalah pertama yaitu mengenal diri sendiri. Seperti yang telah dikatakan oleh Socrates, mengenal diri sendiri adalah awal mengenal kebenaran. Oleh karenanya itu, jika ingin kita mengetahui kebenaran, maka kenalilah diri sendiri. Orang yang telah mengenal dirinya tentunya pasti akan mudah mengenal orang lain. Karena jika kita sudah mengetahui kepribadian kita, batasan-batasan kita, maka secara otomatis kita akan mudah bergaul dengan orang lain. Makanya, orang yang mengenal dirinya mampu menyesuaikan dirinya dengan berbagai gaya atau karakter. Dikarenakan orang ini memiliki kecerdasan secara personal. Mengenal diri berarti memahami fisiknya, memahami kekhasan fisiknya, kepribadian, watak, temperamennya, mengenal bakat-bakat alamiah yang dimilikinya, serta punya gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri
dengan segala bentuk kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Olehnya itu, jika ingin mengenal diri kita sendiri, terlebih dahulu kenalilah kekuatan dan apa kelemahan yang ada pada dirimu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengenali diri sendiri? Nah, cara mengenali diri sendiri tentunya tidak terlepas dari lingkungan sekitar kita, yaitu yang poin pertama. Pertama yaitu adalah bersikap terbuka atau open-minded terhadap kritik, saran orang lain, dan mau menerima apa adanya demi perkembangan dirinya dan tidak defensif. Artinya adalah kita janganlah terlalu merasa benar ketika ada orang yang mengkritik kita. Karena dengan adanya orang yang sering mengkritik kita, itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk introspeksi diri, untuk membenahi diri. Karena dengan adanya orang lain, adanya orang yang mengkritik kita, kita bisa mengetahui titik kelemahan dan kekurangan kita sebenarnya ada di mana. Makanya bersyukurlah kepada orang-orang yang sering mengkritik, sering mencari-cari kekurangan kita, karena sesungguhnya mereka adalah teman yang perhatian dan teman yang terbaik dalam memperhatikanmu setiap hari. Kemudian yang kedua, melalui penelusuran bakat dan kepribadian. Nah, untuk menjadi pribadi orang lain atau mencontoh pribadi yang lain, sebelum kita mencontohnya, terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui sebenarnya teman-teman punya bakat dalam hal apa. Karena terkadang kita memaksakan ingin menjadi orang lain tanpa kita mengetahui sebenarnya bakat apa yang kita miliki. Kalau kita terlalu memaksakan, maka tidak akan pernah tercapai yang namanya kesuksesan. Kemudian yang ketiga adalah melalui pengalaman sehari-hari. Melalui pengalaman sehari-hari adalah banyaknya pengetahuan-pengetahuan yang kita alami setiap hari, tentunya dari berbagai kejadian, mau dari baik dari interaksi sesama manusia, hewan maupun lingkungan kita, yang darinya kita bisa dapat pelajaran-pelajaran. Kemudian melalui kebersamaan dengan orang lain. Nah, dengan kebersamaan dengan orang lain kita bisa mengetahui berbagai macam jenis watak dan kepribadian seseorang. Dengan begitu, kita bisa lebih memahami dan lebih menjaga sikap ketika bergaul. Kemudian, melalui refleksi dan perenungan diri pribadi dan merumuskan potret diri sendiri. Ini sama saja dengan merenung ya. Merenung dan berpikir layaknya seorang filsuf, lebih berpikir ke arah personal atau diri sendiri, bagaimana dan apa yang saya miliki dan apa yang saya tidak miliki terhadap orang lain. Itu disebut dengan melalui refleksi dan perenungan diri sendiri. Memikirkan apa kelebihan yang saya miliki, apa kekurangan yang saya miliki, sehingga dalam berinteraksi sosial saya harus menjaga sikap seperti apa. Nah, kemudian bagaimana caranya saya mengenali bakat yang terpendam? Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana caranya menggali bakat yang terpendam, terlebih dahulu kita mempelajari jenis-jenis dari bakat itu sendiri. Howard Gardner memetakan jenis-jenis kecerdasan dalam 8.
Pertama adalah kecerdasan linguistik atau verbal. Kecerdasan linguistik atau verbal ini itu adalah orang yang pandai dalam permainan kata, lisan, atau tulisan. Nah, biasanya orang yang seperti ini cocoknya menjadi seorang penulis atau motivator karena kepiawaiannya mereka memainkan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan logis. Kecerdasan logis di sini adalah orang yang pandai dalam bidang matematika atau memiliki kemampuan berpikir logika. Ya, biasanya orang yang seperti ini cocoknya dia menjadi seorang programmer atau di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Atau bisa saja dalam bidang ekonomi dia menjadi seorang akuntan, ya, karena kepiawaiannya dalam berhitung, atau bahkan juga dia dapat menjadi seorang ahli matematika. Kemudian yang ketiga adalah spasial. Nah, spasial ini kecerdasan spasial ini artinya adalah orang yang pandai dalam hal visual. Visual ini yang dimaksud adalah orang yang pandai melukis, menggambar, dan sebagainya. Senang dengan pemandangan-pemandangan, senang dengan foto-foto. Itu ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spasial. Cocoknya orang yang seperti ini, dia bekerja sebagai seorang arsitek atau desain grafis dan semua jenis pekerjaan yang berhubungan dengan menggambar atau visual. Kemudian yang keempat ada yang namanya kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini tentunya kita sudah tahu ya. Dengan kata dasar musik artinya orang tersebut senang dengan nada-nada atau suara. Ya, dia lebih cenderung ke auditori, orang yang senang mendengar dan menciptakan nada-nada. Cocoknya orang yang seperti ini tentu saja pasti dia seorang penyanyi atau pemusik. Kemudian yang kelima adalah intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal, dia adalah orang yang mampu memahami emosi diri sendiri. Ya, intrapersonal artinya lebih cenderung ke diri sendiri, intrapersonal. Cocoknya orang yang seperti ini adalah orang yang sering berpikir tentang dirinya. Makanya dia cocoknya menjadi seorang ilmuwan atau ahli teori. Kemudian yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Interpersonal itu adalah orang yang mampu memahami perasaan atau emosi orang lain. Nah, cocoknya orang yang seperti ini dia bekerja di bidang psikolog atau filosofis ya. Kemudian yang ketujuh adalah kecerdasan kinestetik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kinestetik ini adalah orang yang memiliki kecerdasan dengan hanya memanfaatkan tubuhnya. Dikarenakan tubuhnya yang begitu kuat, kokoh, atletis, makanya dia hanya bergantung kepada kekuatan pada tubuhnya. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah seorang atlet, penari, atau bisa saja dia sebagai aktor, ya. Aktor bisa saja dia pemeran, bahkan yang paling buruknya adalah sebagai seorang pemeran pengganti, ya. Kemudian yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Nah, dari kata dasar natural artinya orang tersebut memiliki kecenderungan atau ketertarikan kepada alam atau hewan atau tanaman, ya. Nah, cocoknya orang yang seperti ini dia menjadi seperti orang ahli biologi atau konservasionis, atau bisa saja dia juga seorang pendaki gunung. Nah,
dari kedelapan kecerdasan ini bisa saja ada orang yang memiliki 1, 2 atau bahkan lebih kecerdasan pada dirinya. Ya, hal inilah yang dapat kita gunakan untuk menggali bakat yang terpendam di dalam diri kita masing-masing. Nah, terus bagaimana caranya kita mengenali bakat kita masing-masing atau menggali bakat kita masing-masing? Ya, biasanya hal-hal yang mempengaruhi bakat itu sendiri muncul secara alamiah, ya, atau yang paling pertama itu melalui unsur genetik. Jadi ada orang yang berbakat karena melalui unsur genetik atau keturunan dari orang tuanya. Contoh misalnya orang tuanya dulu seorang penyanyi, bisa saja anaknya nanti juga jago dalam menyanyi. Contoh misalnya orang tuanya dulu seorang pelukis, bisa saja anaknya nanti juga memiliki bakat melukis. Atau bisa saja orang tuanya dulu seorang juara atlet, bisa saja anaknya nanti jadi calon atlet juga. Seperti itu. Kemudian bakat juga dapat dibentuk melalui yang kedua, yaitu adalah latihan. Dengan giat dan tekun terus menerus latihan, maka kita bisa menemukan bakat yang terpendam dalam diri kita, meskipun tanpa melalui unsur genetik atau keturunan. Kemudian yang ketiga adalah struktur tubuh. Nah, setiap bakat orang-orang dapat kita ketahui melalui struktur tubuhnya. Nah, kalau dia memiliki struktur tubuh yang tinggi contohnya, maka bisa saja dia memiliki bakat seperti kalau di bidang kinestetik ya, bisa saja dia memiliki bakat di bidang basket, bola basket atau bola voli. Nah, kalau dia memiliki badan yang ringan atau misalnya struktur tubuh, misalnya ada orang yang memiliki kepalanya besar, kemudian badannya tidak terlalu badannya sedang-sedang saja, bisa saja orang tersebut memiliki bakat dalam berpikir. Bahkan ada juga beberapa teman yang berpikir kalau orang yang pendek sebenarnya itu adalah orang yang pintar dibandingkan orang yang tinggi. Karena kenapa? Jarak antara kepala dengan perutnya dekat, sehingga proses penyaluran nutrisi cepat sampai ke kepala. Itu mitos ya. Nah, seperti itu, seperti itulah tadi bagaimana caranya kita menggali bakat pada diri kita masing-masing. Oke, sekian yang mungkin bisa saya sampaikan karena waktu yang sempit atau terbatas. Mungkin di lain waktu saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut, karena sebenarnya untuk menggali materi tentang pembangunan karakter itu sangat banyak sekali. Jadi hanya beberapa saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Di lain waktu bisa kita bahas lebih lanjut dan lebih banyak lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, sebagai bentuk tugas kepada anak-anakku sekalian terhadap materi yang telah saya sampaikan, silahkan buat atau tuliskan 8 poin mengenai tentang kekuatan dan kelemahan yang kalian miliki pada diri kalian masing-masing. Contohnya,
sebutkan atau tuliskan 8 kekuatan atau kemampuan atau bakat yang kalian miliki. Begitupun dengan kelemahan atau kekurangan yang kalian miliki, dituliskan sebanyak 8 poin. Tugasnya nanti dikumpul. Nanti saya akan periksa sebagai bahan pertimbangan nanti di prakering, ya, sebagai bahan pengganti juga selama kalian prakering tidak belajar di sekolah. Oke, saya harap dikerjakan, dikumpul atau dikirim melalui di foto tugasnya, dikirim melalui WhatsApp atau Messenger. Oke, sekian dan terima kasih.